Oke, jadi kali ini kita mau bahas nih tentang stokiometri lagi untuk menentukan komposisi dari suatu senyawa ya, suatu senyawa. Kita mulai aja pendahuluan dulu definisinya. Jadi reaksi senyawa adalah bukan reaksi ya, presentasi senyawa adalah presentasi massa atau massa molar dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Nah, ini rumusnya untuk menghitung presentasi komposisi itu adalah N. N itu berarti jumlah unsurnya ada berapa dalam satu senyawa ya. Terus dikali massa molar unsur dibagi massa molar senyawa dikali 100%. Dan massa molar sendiri adalah massa 1 mol unsur atau senyawa. Jadi kalian misalnya punya 1 mol oksigen misalnya. Kan kita tahu mR oksigen itu sama dengan 16. Nah, berarti massa molarnya adalah 1 mol dikali 16 sama dengan 16 gram ya. Terus kalau misalnya kalian punya 1 mol hidrogen, itu karena mR hidrogen adalah 1 ya kan, berarti 1 molnya 1 mol dikali 1 gram per mol ya, mR kan. Ini coret, hasilnya sama dengan 1 gram seperti itu. Jadi massa molar adalah massa dari 1 mol unsur atau senyawa. Kalau unsur berarti cuma 1 itunya, apa namanya, atomnya ya. Kalau misalnya senyawa berarti ada beberapa kayak gitu. Nah, di sini ada problem, contohnya asam fosfat, rumusnya itu H3PO4 adalah cairan tidak berwarna menyerupai sirup yang digunakan untuk membuat sabun, cuci, pupuk dan pasta gigi. Jadi apa namanya? Asam fosfat ini adalah bahan baku nih, bahan baku atau salah satu bahan untuk membuat sabun cuci, pupuk dan pasta gigi. Terus ada keterangan lagi, senyawa ini juga memberikan rasa tajam ya. Rasa tajam itu berarti karena dalam tanda kutip berarti bisa bau atau rasanya ya. Rasanya itu nyelekit berarti bahasanya kayak gitu. Pada minuman berkarbonat. Nah, terus pertanyaannya hitung persen komposisi massa dari atom H, atom P, dan atom O, HPO berarti ini, dalam senyawa H3PO4. Nah, diketahui itu massa relatif dari H itu sama dengan 1, terus massa relatif P atau fosfat itu sama dengan fosfor sama dengan 31 dan massa relatif O sama dengan 16. Oke, kita hitung masing-masing ya. Pertama kita cari dulu apa namanya MR total dari H3PO4. Nah, si H3PO4 itu kan berarti kan H-nya ada 3 jumlahnya, P-nya ada 1 dan O-nya itu ada 4. Nah, berarti tinggal kita totalin aja itu 3 dikali H ya kan, MRH ditambah 1 dikali MRP ditambah 4 dikali MRO. Oke. Berarti dalam kurung 3 kali 1 ditambah 1 kali 31 ditambah 4 kali 16. Oke. 3 ditambah 31 ditambah 4 kali 16 berarti 4 64 ya berarti ya. 4 berarti sama dengan berapa tuh? 8 98 ya. 98 gram per mol. Oke, kita udah dapat nih. Ini adalah total dari MR asam fosfat atau H3PO4. Nah, sekarang kita cari nih masing-masing komposisi unsurnya. Dari atom H dulu deh. Atom H sama dengan rumusnya kayak biasa ya. H-nya ada berapa dibagi sama MRH
dibagi sama MrH3PO4 dikali 100%. Nah, karena di sini hanya ada 3 nih, H3PO4 ada 3 kan, hanya kan berarti 3 dikali 1 dibagi 98 kali 100. Berarti sama dengan 3/98 kali 100% ya. Itu kita bisa dapat hasilnya adalah, kita hitung ya, 3 dibagi 98 dikali 100. Itu hasilnya adalah 3,06 ya, 3,06%. Nah, terus sekarang atom P, berarti MrP dibagi MrH3PO4 kali 100%. Oke. Karena P-nya cuma 1 nih, berarti 31 dibagi 98 kali 100. Nah, coba kita cari hasilnya. 31 dibagi 98 kali 100. Itu hasilnya adalah 31,63%. Terus yang terakhir adalah atom O ya. Berarti MrO dikali jumlah O-nya ya, dibagi sama MrH3PO4 dikali 100%. Oke. MrO itu 16. Jadi kan di sini 16 nih MrO-nya. Ini 16 dikali sama 4, jumlahnya ada 4 ya, O-nya. Dibagi sama 98 dikali 100%. Berarti 64/98 dikali 100%. Berapa tuh? 64/98 dikali 100. Hasilnya 65,31. Nah, teman-teman di sini kalian harus mastiin kalau total semuanya itu adalah 100% ya. Coba kita cek satu nih, berarti kan udah dapat nih persen H-nya itu adalah berapa tuh tadi? 3,06 ya kan, 3,06%. Terus persen P-nya adalah 31,63%. Terus persen O yang terakhir adalah 65,31%. Nah, ini totalnya semua nih, ini dan ini itu harus 100%. Nah, kayak gitu teman-teman, kita dapat tuh. Jadi gitu cara menyelesaikan untuk komposisi senyawa. Lumayan gampang sebenarnya. Lanjut lagi, ada lagi nih pertanyaan. Sebenarnya agak nyambung dengan ini ya, problem yang rumus empiris dan molekul. Tapi di sini cuman hanya rumus empiris aja nih. Pertanyaannya itu adalah asam askorbat atau vitamin C ya, itu bisa menyembuhkan sariawan dan mencegah flu di situ. Nah, terus pertanyaannya, persen komposisi massa dari senyawa ini adalah masing-masing nih. Untuk yang C-nya itu 40,92%. Terus yang H-nya itu adalah 4,58%. Dan untuk yang O adalah 54,50%. Nah, pertanyaannya sekarang tentukan rumus empiris dari si asam askorbat ya kan. Di situ diketahui MrH-nya itu sama dengan 1, terus MrC-nya itu massa relatif C-nya itu karbonnya sama dengan 12 dan MrO-nya adalah 16. Nah, kalau kayak gini kita balik kan. Kalau misalnya persen yang ada di sini kan adalah massa molarnya. Massa molar berarti satuannya adalah gram nih berarti nih. Nah, kita balik, kita ubah ke mol gitu. Berarti untuk yang pertama itu adalah yang si C, 40,92 dibagi sama 12 ya kan. Ini kita anggap kalau dia semuanya itu adalah 100 gram ya totalnya. Jadi kita anggap ini dalam gram nih, bisa nih.
40,92 bagi 12. Coba 40,92 bagi 12. Itu hasilnya adalah 3,41. 3,41 mol. Terus yang H 4,58 dibagi 1 ya. Yang H kan sama dengan 1 nih. Sama dengan 4,58 mol. Nah, terus yang O itu 54,50 dibagi sama O adalah 16. Oke. 54,5 dibagi 16. Itu hasilnya adalah 3,41. 3,41 mol. Nah, ini kita udah dapat perbandingan molnya. Berarti perbandingan mol C, H, dan O itu adalah 3,41 berbanding H-nya 4,58 berbanding 3,41. Nah, di sini kan kita masih belum dapat bilangan bulatnya ya. Ini bisa kita bagi sama yang paling kecil nih. Di sini kan yang paling kecil itu adalah 3,41. Berarti 3,41 bagi 3,41 berarti hasilnya sama dengan 1 ya. Terus ini juga sama 1. Sekarang 4,58 dibagi sama 3,41. Itu hasilnya sama dengan 1,34 atau 1,33. Nah, ini kita dapat nih di sini nih. Nah, 1,33 sendiri itu kan sama dengan 1/3 ya kan. Nah, 1/3 di sini kan kalau misalnya kita ubah ke bilangan bulat berarti harus dikali sama 3. Nah, berarti 1,33 supaya menjadi bilangan bulat nih kan 1/3. Gimana supaya bisa jadi bilangan bulat itu atau sama dengan 1 kan berarti harus dikali sama 3 ya. Coret hasilnya sama dengan 1 nih, kayak gitu. Nah, 1,33 berarti harus dikali sama 3 supaya jadi bilangan bulat. Berarti di sini dikali 3 semua nih hasilnya nih, dikali 3. Berarti ini sama dengan 3 ya kan. Berbanding 1,33 kali 3 berarti sama dengan 3,99 atau kita bisa tulis juga 4 ya. Berbanding 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, kita udah dapet tuh. Berarti rumusnya adalah perbandingannya udah dapet nih. C3 H4 O3 kan 1 kali 3 sama dengan 3 ya di sini ya. Nah, ini adalah rumus empiris vitamin C. Oke, kayak gitu caranya. Cukup mudah sebenarnya buat teman-teman yang pertama buat nyari persen komposisi senyawa, dan dari persen komposisi senyawa itu kita bisa cari juga tuh rumus empirisnya. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih. Jadi sekian pembahasan tentang komposisi senyawa dalam stok geometri. Semoga bermanfaat.